Halo teman-teman, perkenalkan saya Krista Raledo dengan NIM 1907010199. Saya mahasiswa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Pada pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Penyakit Tropis. Materi yang akan saya bahas ialah materi pada kelompok 5 dengan topik 5 yaitu askariasis. Di mana askariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing Ascariasis lumbricoides yang dikenal sebagai cacing gelang atau cacing perut. Biasanya cacing ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis yang kelembaban udaranya tinggi dan suhunya hangat. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di pedesaan, infeksi ini dapat diderita lebih dari 60% penduduk yang diperiksa tinjanya. Yang berikut ialah klasifikasi dan etiologi. Yang pertama, klasifikasi. Untuk filumnya yaitu Nemathelmintes, untuk kelasnya yaitu kelas Nematoda, untuk subkelasnya yaitu Sequeranthea, untuk ordonya yaitu Ascariasis, untuk subfamilinya yaitu Ascaridoidae, untuk familinya sendiri yaitu Ascaridae, untuk genusnya yaitu Ascaris, dan yang terakhir spesies yaitu spesies Ascaris lumbricoides atau Linnaeus. Yang kedua yaitu etiologi. Yang pertama, cacing Ascariasis lumbricoides ini termasuk kelas Nematoda yang mempunyai kemampuan melintasi hati, paru-paru, dan plasma darah. Yang kedua, biasanya cacing jantan berukuran 15 hingga 31 cm dengan lebar 2 hingga 4 mm dan memiliki ujung posterior yang melingkar ke arah ventral dan ujung ekor yang tumpul. Dan untuk cacing betina sendiri yaitu memiliki panjang 20 hingga 40 cm dengan lebar 3 hingga 6 mm dan memiliki vulva pada sepertiga panjang badan dari ujung anterior. Biasanya cacing betina memiliki ovarium yang luas dan dapat mengandung 27 juta telur pada satu waktu dengan 200.000 telur dikeluarkan setiap harinya. Dan telur cacing ini berwarna kuning dan berdinding cukup tebal. Yang berikut untuk siklus hidupnya sendiri yaitu yang pertama, Ascaris dewasa di usus halus. Kemudian telurnya akan keluar bersama feses dan telur akan berkembang menjadi embrio. Manusia yang tertular telur Ascaris melalui mulut, dan telur akan menetas menjadi larva di usus halus. Dan larva akan keluar dari usus halus, bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Dari paru-paru akan masuk ke faring atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan dan kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Yang berikut ialah patofisiologinya. Yang pertama, tangan liat dengan kelembaban tinggi dan suhu yang berkisaran antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius sangat baik untuk perkembangan telur cacing Ascariasis lumbricoides sampai menjadi bentuk infektif. Yang kedua, gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva, dan gangguan pada larva biasanya saat berada di paru. Yang ketiga, pada orang yang rentan terjadi pendarahan kecil di dinding alveolus dan timbul gangguan pada paru disertai batuk, demam, dan eosinophilia. Yang berikut pada toraks sendiri tampak infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu, dan keadaan ini biasa disebut dengan sindroma Loeffler. Yang berikut untuk akumulasi sel darah putih dan epitel yang mati membuat sumbatan hingga menyebabkan Ascariasis pneumonitis. Yang berikut ialah epidemiologinya. Terdapat lebih dari 1 miliar orang di dunia dengan infeksi Ascariasis. Infeksi Ascariasis atau sering disebut dengan infeksi cacing gelang ditemukan di seluruh daerah tropis di dunia dan hampir di seluruh populasi dengan sanitasi yang buruk.
Biasanya telur cacing ini didapatkan pada tanah yang terkontaminasi feses, dan kurangnya pemakaian jamban menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja sekitar halaman rumah, di tempat mencuci, dan di tempat sampah. Negara Cina dan Asia Tenggara memiliki prevalensi kasus kecacingan sebesar 41 hingga 92%, dan negara Afrika berkisaran 95%. Dan untuk Indonesia sendiri, prevalensi kecacingan masih sangat tinggi, terutama pada golongan penduduk dengan tingkat ekonomi rendah. Jumlah kasus kecacingan Indonesia yaitu 220.000 atau 17,3% dengan rata-rata 6 ekor per orang. Yang berikut ialah tanda dan gejala. Yang pertama untuk gejala akibat larva Ascariasis lumbricoides. Gejala klinis yang timbul dari Ascariasis ini tergantung dari beratnya infeksi, keadaan umum penderita, daya tahan dan kerentanan penderita terhadap infeksi Ascariasis. Untuk gejala klinis yang timbul itu bervariasi, bisa dimulai dari gejala yang ringan seperti batuk sampai dengan berat seperti sesak nafas dan pendarahan. Gejala yang timbul pada penderita Ascariasis berdasarkan migrasi larva dan perkembangbiakan cacing dewasa. Yang kedua ialah gejala akibat cacing dewasa. Cacing dewasa Ascariasis juga menyebabkan obstruksi di berbagai tempat termasuk di daerah appendix, di ampulla, veteri, dan di ductus choledochus terjadi cholecystitis. Penderita Ascariasis juga dapat mengalami alergi yang berhubungan dengan pelepasan antigen oleh Ascariasis lumbricoides dalam darah dan kemudian merangsang sistem imunologi tubuh sebagai defense dengan gejala berupa asam broknial, urtikaria, hiperesinofilia, dan sindrom Loeffler. Yang berikut untuk penularannya sendiri yaitu penularan Ascariasis terjadi melalui beberapa jalan, yakni telur infektif Ascariasis lumbricoides yang masuk ke dalam mulut bersamaan dengan makanan dan minuman yang terkontaminasi, melalui tangan yang kotor tercemar terutama pada anak, atau melalui telur infektif yang terhirup udara bersamaan dengan debu. Yang kedua, pada keadaan telur infektif yang terhirup oleh pernapasan, telur tersebut akan menetas di mukosa alat pernapasan bagian atas dan larva akan segera menembus pembuluh darah dan beredar bersama aliran darah. Yang ketiga ialah cara penularan Ascariasis juga dapat terjadi melalui sayuran dan buah karena tinja dijadikan pupuk utama tanaman sayur mayur maupun buah-buahan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Ascariasis terdapat 6 faktor, yaitu yang pertama tidak memotong kuku, yang kedua tidak mencuci tangan, yang ketiga tidak menggunakan alas kaki, yang keempat yaitu faktor lingkungan seperti lingkungan yang kotor, yang kelima faktor sanitasi makanan, yang keenam ialah faktor sumber air atau sumber air yang tidak terlindungi. Yang terakhir ialah upaya pencegahannya. Pencegahan yang pertama yaitu tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, sebelum melakukan persiapan makanan dan hendak makan, tangan dicuci terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, bagi yang mengkonsumsi sayuran segar sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dengan air mengalir. Yang keempat, memberikan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan. Dan yang kelima, menghindari sayuran mentah dan selalu menggunakan tinja sebagai pupuk. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.